Hai guys, what's up? Apa kabar hari ini? Gua sapa dulu nih, Saitama Inu Holder atau Saitama Wolfpack. Apa kabar kalian? Masih baik-baik aja ya? Gua harap sih masih baik-baik aja. Gua aja tetap masih semangat kok. Tenang. Oke, hari ini gua ke Twitter. Gua lihat ada tweetan terbaru dari Watcher Guru, bukan baru banget sih, 2 jam yang lalu. Dia nge-tweet tentang Saitama Inu price predictions. Will Saitama bounce back from this support range? Pertanyaan menarik, akankah Saitama Inu akan kembali reversal ke atas di support level ini? Kita akan lihat ya. Ini menurut gua menarik. Kalau kalian tertarik pengen baca artikelnya yang ditulis oleh Watcher Guru, silahkan. Kalian masuk ke sana, kalian baca sendiri. Gua pengen ngasih dari perspektif gua sendiri ya. Tapi tetap do your own research. Sorry. Gua di sini bukan financial advisor dan video ini bukan financial advice. Tetap Dior. Oke, let's go. Kita langsung aja ke ini DEX.io. Gua pengen ngeliatin chartnya, tapi sebelum itu kita lihat ini aja dulu ya. Ini harga presence harganya atau harga yang ada sekarang 0,000 sekian 3349 ini menurut DEX.io ya. Karena kalian kalau misalkan lihat di harga yang lain kadang-kadang pun beda harga, cuma bedanya nggak akan terlalu banyak ya, cuma segitu-gitu aja ya. Ini di 24 jam terakhir berdasarkan DEX.io turun sebesar 1,62%, dan kalau kita lihat holdernya ini nambah ya dari hari sebelumnya. Sekarang present holdernya adalah 317.010. Oke, kemudian ini total market capnya ya. Ini menurun market capnya. Kalau misalkan market capnya menurun ya juga akan diimbangi dengan harganya turun juga ya. Well, langsung aja kita ke chartnya, kita bahas secara cepat aja karena gua pengen bahasan ini juga cepat untuk ngasih kalian update aja terbaru ya. Oke, sekarang kita ada di range ini 4 jaman ya, di time frame 4 jaman kita udah hampir mendekati area support level yang sebelumnya dibikin ya di bulan Desember tanggal 17 tepatnya di situ. Karena pada saat itu ketika harga sampai di range ini kemudian langsung reversal ke atas ya. Kemudian di tanggal 5 Januari 2022 dia berada di level ini. Menurut gua, kenapa support level ini penting buat kita? Karena menurut gua ini termasuk support level yang kuat ya, karena kita tahu, gua tunjukin ke kalian di sini ya. Di sini juga pernah dilalui harga ya beberapa kali. Ini di bulan Oktober 2021 ya. Kemudian ini juga menjadi support level di bulan Desember ya. Kemudian menurut gua ini pun juga nanti akan terulang lagi. Menurut gua. Artinya kalau misalkan support level ini akan terulang lagi, berarti pergerakan harganya kemungkinan besar akan seperti ini. Ini dari sini ya. Lower low, kemudian dia ngebentuk lower high, kemudian dia turun lagi kan ini. Menurut gua dia akan turun menyentuh area sini. Ya beda-beda tipis, mungkin bisa lebih ke atas sedikit atau mungkin lebih di bawah sedikit. Oke, ini masih ada di area sini ya. Kemudian setelah itu kemungkinan besar, kemudian guys, apakah dia akan langsung reversal ke atas? Belum tentu juga. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat sentimennya di luar sana ini masih belum terlalu baik. Karena apa? Saitama belum fully functional 100% ya. Ini bisa saja dia akan breakout dari downtrendnya di sini, tapi dia akan sideways atau konsolidasi ya, sambil nunggu sentimennya membaik nih. Apalagi ketika Saitama nanti berfungsi 100%, kemungkinan baru dia ada reversal ke atas ya. Kemudian target harganya setelah reversal itu sampai mana? Menurut gua 100% pada saat Saitama itu 100% functional, dia akan naik ya. Kemudian next target harganya ya di sini di garis Fibonacci 0,23 sekian ya. Kalau menurut gua dia akan sedikit koreksi di sini nantinya ya.
kemudian baru ya bisa lah ketika dia udah nge-breakout garis ini dia akan lanjut ke atas. Oke, kemungkinan besar seperti itu, karena pun juga ini kan ada apa itu namanya, kalau gue tarik garis dari sini trend line-nya ya. Nah, kemungkinan besar pun juga pokoknya dia harus bisa nge-breakout di sini dulu ya. Kalau dia udah bisa nge-breakout di sini baru dia akan lanjut ke next target harganya adalah di sini ya, seperti itu. Cuma yang gue takutkan adalah karena pertama situasinya lagi seperti ini, market crypto lagi nggak begitu baik ya, menurun, lagi bearish, kemudian dibaringin juga sentimen buat Saitama belum begitu baik ya, artinya ada juga kemungkinan terburuk atau worst skenario nya kalau misalkan ya harga sudah jatuh ke support level yang ini, kemudian mungkin ada sedikit kenaikan sedikit ya, kemudian dia turun lagi sideways. Kalau misalkan support level ini udah nggak mampu untuk menahan, dia juga bisa aja jatuh, dan nextnya yang kuat menjadi support levelnya ya di daerah sini ini gitu ya. Karena seperti yang kita lihat ini sebelumnya pun ada daerah atau harga yang memang dilaluin oleh pergerakan harga itu beberapa kali di situ ya, di bulan Oktober ya, 17 Oktober 2021. Semoga sih jangan sampai turun ke situ, amit-amit lah ya. Tapi kita tetap harus bicara kemungkinan, karena sampai sekarang memang nggak ada orang yang bisa memprediksi secara tepat 100%. Belum ada dukun yang kuat untuk kripto ya, yang bisa memprediksi market kripto secara precise. Nggak ada, kemungkinan apapun bisa terjadi ya, karena ini kripto, apapun bisa terjadi ya. Gue pengen dengar sebenarnya dari holdernya Saitama Inu ini, tolong dong share apa sih yang kalian rasakan pada saat market seperti ini, apalagi harga yang begitu jatuh di Saitama Inu sendiri. Gue juga holdernya Saitama Inu. Yang gue rasain ya memang nggak enak gitu kan, karena ngelihat harga seperti ini, dan di luar sana pun juga masih belum terlihat adanya kepastian mengenai Saitama atau mengenai proyek-proyek selanjutnya, masih belum ada kepastian. Artinya memang banyak food yang beredar di luaran sana. Gue pengen dengar dari kalian ya, sesama Saitama Inu holder, apa sih yang kalian rasakan? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kalian share juga kapan kalian beli ya, di bulan apa, nggak perlu harganya, di bulan apa gitu kan, kita juga bisa lihat di situ. Apalagi gue cuma berpikir bahwa kalau misalkan dari kalian misalkan ya ada yang beli di daerah-daerah sini aja lah ya, daerah-daerah sini aja, gue salut sih sama kalian kalau belum pernah ngejual, karena di ATH-nya pun juga kalian gak jual, apalagi di sekarang ini masa kalian menjual, itu kan istilahnya seperti itu ya. Coba share di bawah biar kita bisa tahu mungkin apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan. Yang pasti tujuan gue adalah bukan apa-apa sih sebenarnya, tujuan gue cuma ini aja, kita saling support ya, sesama holder itu harus saling support. Karena kalau misalkan kalian lihat di Twitter, kemudian lihat komen-komennya yang misalkan ketika developernya nge-tweet apa gitu kan, banyak food, komennya banyak sekali food ya. Dan gue rasa sebagian besar yang food itu justru malah holdernya. Gue juga nggak habis pikir kenapa holdernya justru yang nge-food, padahal kan itu harus yang harus dijaga gitu kan, itu kan aset kita gitu kan. Jadi menurut gue sih nggak etis sekali. Semoga dari kalian nggak ada yang ngelakuin seperti itu. Kita tetap harus optimis, harus tetap positif ya. Well, dari gue sekian quick update aja buat Saitama Inu. Tetap semangat, tetap optimis ya. So ya, sekali lagi tetap do your own research. Dari gue sekian, keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Gue Setiawan undur diri, peace, bye guys.